Ditemukan pada tahun 1922 sampai 1927 ketika Robert Bosch menemukan pompa injeksi diesel. Sejak tahun 1960, prinsip injeksi mulai diterapkan pada kendaraan bermotor pada tahun 67. Pabrik mobil VW sudah menggunakan sudah menerapkan sistem digitronik baru tahun 73. Sistem injeksi bensin mulai dipakai secara meluas pada kendaraan bermotor. Sistem injeksi digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam engine yang akan dicampur dengan udara untuk keperluan pembakaran. Penggolongan sistem injeksi: 1. Tinjau dari tempat penyemprotan. Tinjau dari tempat penyemprotan bahan bakar sistem injeksi dapat dibedakan dari dua, yaitu sistem injeksi langsung dan tidak langsung. 2. Injeksi langsung atau direct gasoline injection. Pada sistem GDI, penginjeksian bahan bakar dilakukan langsung pada bahan bakar. Berikut gambarnya. Gambarnya ya iya. Ya. Di share di grup kan ada. Ya. Dibuka di grup. 1. Bahan bakar tekanan tinggi. Nah, itu nomor 1 ya, teman-teman. Terus nomor 2, saluran bensin bersama. 3. Injektor. Ya, tempatnya di sini ya, teman-teman. Yang keempat, koil pengapian. Nah, itu. Kelima, sensor CMP. Kok aja sih tapi Ya. 6. Intake manifold. Ya, intake manifold. ya. Set gitu ya. 7. Knock sensor. Nah, yang bawah tengah-tengah itu gimana? Terus sensor putaran TKP. Bawah itu. Terus sensor putaran dan TKP. Sensor oksigen. Ayo, jadi tidak langsung. Jadi tidak langsung. Itu ada 5 keterangan. Yang 1, sensor untuk udara masuk. 2, ECU control unit. 3, injektor. 4, katup gas. 5, busi. Ditinjau dari ritme penyemprotan sistem injeksi dapat dibedakan menjadi 3. 1. Sistem injeksi simulatan. Penyemprotan secara simulatan adalah metode ritme menyemprotkan secara serentak pada semua silinder. Penyemprotan terjadi serentak di semua silinder setiap satu putaran porosengkol bangun 360 derajat porosengkol. Sistem injeksi grup penyemprotan secara grup adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada grup silinder. Penyemprotan terjadi serentak di grup silinder setiap 2 putaran porosengkol, yaitu 740 derajat porosengkol. Sistem injeksi sekuensial. Penyemprotan secara sekuensial adalah metode ritme menyemprotkan secara individu terhadap silinder dengan jarak penyemprotan 180 derajat antara silinder satu dengan silinder untuk urutan berikutnya, sehingga dalam 720 derajat porosengkol terjadi 4 penyemprotan pada silinder yang berbeda. Ditinjau dari jumlah penyemprotan
Sistem injeksi dibedakan menjadi dua, yaitu single point injection dan multiple injection. Sistem single point injection pada sistem ini terpasang satu buah untuk kebutuhan keseluruhan silinder. Sehingga pada sistem ini perbedaan panjang intake manifold masih mempengaruhi perbedaan pemasukan bensin ke dalam engine pada sistem MPI. Satu ditinjau dari sistem SPI ya. Satu ditinjau dari sistem pengontrol penyemprotan, ditinjau dari sistem pengontrol penyemprotan. Sistem injeksi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem injeksi mekanis, sistem injeksi mekanis elektronik, dan sistem injeksi elektronik. Mekanik injeksi menyemprot terus menerus pada tekanan tertentu. Dengan ecu terpisah dan juga bisa salah satu ecu untuk sistem injeksi dan sistem pengapian. Bosch memberi nama spesifik untuk ecu yang melayani sistem injeksi elektronik dan sistem pengapian elektronik dengan nama Motronic. Sistem injeksi elektronik dilengkapi dengan sensor-sensor yang dapat dibedakan menjadi sensor utama dan sensor pengoreksi. Sensor utama digunakan untuk menentukan jumlah penyemprotan injeksi dasar dan sensor pengoreksi untuk merubah jumlah penyemprotan berdasarkan keadaan kerja engine. Sensor utama dan pengaturan injeksi dasar untuk mengetahui jumlah udara yang masuk ke engine merupakan kombinasi dari sensor massa udara dan sensor putaran engine. Kedua sensor tersebut menginformasikan kepada ecu berapa jumlah udara yang masuk ke engine setiap putaran. Lalu ecu memberi sinyal pada injektor dengan durasi penyemprotan tertentu. Harapan dan pengaturan menginginkan bahan bakar diinjeksikan dengan jumlah yang perbandingannya sesuai dengan hukum stoikiometrik 14,7 kg massa udara untuk setiap 1 kg bensin. Karena keadaan kerja engine sangat beragam dan kebutuhan perbandingan campuran juga beragam, maka dipasangkan sensor lain. Kontrol unit itu ini jangan masuknya ya. Apa gitu? Ya. Yang untuk ecu itu sensor temperatur mesin, sensor temperatur udara, sensor katup gas, sensor start, sensor tegangan baterai, sensor gas buang. Lalu ada RPM dan airflow. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Pertanyaan pertama. Ada yang bertanya? Ayo silakan, Nak. Ya, silakan tanya, Nak. Pada tahun 1967, 67. pabrik mobil VW sudah menerapkan sistem DJ-tronic. Apa yang dimaksud sistem DJ-tronic? DJ-tronic. Di awal mana? Ya, itu ada dua. Ada LJ-tronic, ada DJ-tronic, ada KJ-tronic, ada monotronic. Jadi ada 4. Ya. KJ-tronic, LJ-tronic, D-tronic, monotronic. Ya. Oke. Saya lemparkan, ada yang mau jawab? Ya. Mungkin ada Apa yang dimaksud dengan DJ-tronic? Ya. Silakan. Bantu untuk kelompok yang di depan. Oke. Pertanyaan yang kedua aja dulu ya. Dijawab, ditampung sih. Pertanyaan yang kedua ada? Yang bertanya? Ya. Pertanyaan kedua ada? Oh, sudah Pak. Sudah bisa jawab? Ya, Silakan. ada mesin tipe DJ-tronic ini Iya. pengontrolan penginjeksiannya sudah menggunakan secara elektronik. Terus? Pada mesin
Dg-Tronic menggunakan sensor utamanya yaitu manifold absoluter pressure. Ya. Sensor yang memiliki fungsi untuk mengukur atau mendeteksi jumlah udara yang masuk ke dalam saluran intake manifold berdasarkan kevakuman yang ada di dalam intake manifold. Iya, itu benar ya. Jadi beda sama L. Itu D, ya. D itu drag udara ya. Pakai absolut ya. Apa namanya? MPA ya. Manifold MAP ya, itu MAP maksudnya. Absolute pressure ya, itu dia. Tapi kalau yang L nggak pakai manifold, dia tapi pakai apa? Ayo silakan. Ayo bertanya lagi yang pakai L, ayo siapa yang namanya kamu? Ayo silakan. Atau pakai K? Kjetronic tadi itu ada. Apa itu namanya Kjetronic? Ada yang bertanya, ayo. Fon, kamu sembunyi sana, Fon. Ayo, ditanya. Ya. Kan 5 nak. 1%. Hah? Baru 1. Ayo. 5 minimal. Ada? Oh, kok menengai? Oh. Dik, ayo Dik. Tanya Dik, yang K Dik. Tanya Kjetronic Dik. Itu kan ada 4 tadi loh. Ada L, ada D, ada K, ada mono. Ayo. Apa bedanya semua itu? Ya. Perbedaan. Ya, silakan nak. Apa pertanyaannya? Kjetronic itu pakai eco apa pakai mekanik, Pak? Ya, itu Kjetronic. Mekanis. Mekanik itu diatur kayak apa, Pak? Nah, itu. Ayo, Oke, sekarang yang ditanya, apa itu Kjetronic? Silakan, nanti dipersiapan. Ayo. Pengontrolan penginjeksiannya belum dilakukan secara elektronik. Penginjeksiannya dilakukan berdasarkan tekanan udara yang masuk ke dalam saluran intake manifold. Nah, itu. Untuk mengukur tekanan udara ini maka digunakan pengukur udara. Yang Pengukur udara kayak mekanis berfungsi timbangan untuk tuh. mendeteksi banyaknya udara yang dihisap mesin melalui mekanisme khusus. Kayak timbangan tuh loh, Le. Ada timbangan tuh, Le. Tuh, diangkat gini loh. Ya. Jadi ketika tropel gas dibuka, dia akan naik gini loh. Itu isap udara kan diisap oleh torak, dan torak ngisap, anunya ngangkat. Ya itu secara mekanis ya. Tapi kalau secara elektronik itu dipakai oleh apa, Le? Ya bukan, apa? Ya, ada namanya TPS. Oh, TPS. Throttle Position. Nah, itu kalau sudah elektronik sudah namanya mono ya, atau mono. Kalau mono itu sudah gabungan antara sistem pengapian dengan sistem penginjeksian bahan bakar digabung jadi satu. Kalau di Toyota itu tadi mono, itu istilah itu di mobil BMW atau Mercedes itu. Tapi kalau di Toyota apa namanya? Siapa yang tahu? Yang PKL Toyota. Apa namanya, Le? Ayo. Ayo, Le. Ayo yang di Toyota. Namanya EMS itu loh. Apa EMS? Engine Management System tuh. EMS. Sistem. Itu artinya yang dikontrol sudah sistem pengapian dan sistem Kelistrikan. bahan bakar jadi satu gitu loh. Kalau Jerman namanya itu mono tadi itu. Ya, mono. Oke, lanjut. Masih ada lagi. Masih 2. 3 lagi, ayo 3 orang, ayo. Diam aja, Ayo, gimana kapal ikannya itu? Pakai sensor apa enggak? Hah? Apa itu monotronik? Ya, monotronik tadi itu, ayo. Ayo, monotronik. Oh iya, di sudah depan. Ya, sebentar. Ayo Ki, tanya Ki. Apa Ki? Pertanyaanmu. Apa arti dari DC relasil pada sistem Kjetronic? DC DC lerasil. Erasil. Udah paham tak? Ya, pada apa tadi, Bu? Pada sistem Kontrol sistem Kjetronic. D Kjetronic. Kjetronic. Tadi ada 2, monotronik tadi, kemudian sekarang D, terus apa lagi ya? Ada lagi pertanyaannya? Ayo, Le, tanya, Le. Ayo.
Jevon, ayo tanyain nih. Lo kan nggak ada nilaimu nanti, ayo ditanya. 5. Perlambatan. Itu kan dekorelasi. Perlambatan yang akan memberikan sinyal ke ECU. Delay. Ya. Maksudnya apa itu? Derelasi itu ya? Ya. Ya, Delay. misalnya keadaan engine seperti apa terjadi itu. Kalau di karburator itu kan namanya apa ya, Ali? Ayo coba. Kamu di karburator lu diajarin apa enggak? Di kelas 2. Sopo yang paham itu? Derelasi. Dia apa? Perlambatan. Kalau di karburator kan ada namanya pompa percepatan, ada namanya relasi. Ya, perlambatan apa? Ayo coba. Ingat enggak? Awakmu nggak memahami, siapa sih ngajar engine karburator Pak Mul ya? Kamu guys. Kalau Pak Are yang ngajar mantap tuh. Iya, saya dulu pernah ngajar engine tuh lama le. Jadi sistem bahan bakar karburator paham. Ayo. Saat Pak, idle lah. Ya, bisa juga idle. Ya. Saat mobil turun. Ya, coba. Tuh. Supaya kan tidak terjadi pemborosan ya. Saat mobil turun makanya bahan bakar diirit. Nah, kan gitu kan. Nah, itu saat itu berfungsi itu. Saat mobil turun pun. Iya, itu kalau di perlambatan itu berfungsi. Itu di karburator saya lupa istilahnya apa ya. Tapi saya tahu tempatnya itu. Ya. Nah, itu salah satu contoh daripada deregulasi tadi kalau di mobil injeksi. Nah, ayo ada lagi pertanyaannya Masum tadi monotronik itu apa sih? Ayo, monotronik. Ya gitu ya Sum pertanyaannya. Apa itu monotronik tadi yang terakhir dibaca sama apa tadi? Ivan baca ya. Yang terakhir tadi. Apa kalau tidak salah itu? Monotronik. Apa itu monotronik? Nah, itu yang seperti yang saya bilang tadi itu loh. Kalau di mobil EV namanya apa tadi? Ayo siapa ingat? EMS. Ya. Tapi kalau di itu tadi coba baca. Ya. Baca ada presentasi terakhir tadi saya dengar. Jadi antara kontur bahan bakar sama pengapian jadi satu. Itu namanya apa tadi? Di sini dia yang punya yang kamu baca tadi itu. Monotronik tadi itu. Ayo yang lain coba ayo. Siapa pertanyaan yang lain? Ini berapa anak tadi? Rizky. Yang bertanya tadi siapa lagi? Masum. Siapa tadi kamu yang nanya? Ini baru 3, 4. Ya satu lagi. Satu lagi ayo cepat banyak sekali di situ pertanyaannya itu. Banyak sekali di situ yang mau ditanya. Letak sensor knocking. Lah, sensor knocking di mana letaknya? Ayo silakan. Geometrik ya itu tadi. Apa itu? Apa tadi apa? Pertanyaannya apa? Apa itu? Itu campuran. Ayo campuran dulu. Ayo apa itu artinya? Ya. Artinya campuran bahan bakar dengan udara harus homogen. Homogen itu artinya sebanding ya? Ya. 1 kilo udara 14 kilo 14 kilo udara 1 itu. Nah, itu namanya isometrik. Seimbangan ya. Oke ya, sudah selesai. Ucapan terima kasihmu. Ayo. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, assalamualaikum. Akhirnya.